Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah ya, Bu, kabar saya sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya Bu. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Baik Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh ya, boleh sekali Bu. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu hari ini. Siapa tahu ada permasalahan yang Ibu hadapi di dalam maupun di luar kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Mungkin Ibu bisa menceritakannya kepada saya. Ya, baik Bu Intan. Ya, jadi begini Bu. Saya ingin membicarakan tentang siswa saya di dalam kelas Bu, yang bernama Ananda Andi Fadil. Seorang siswa di kelas saya ini Bu, mm, sering jahil dan mengganggu teman-temannya. Dia juga lamban dalam pembelajaran. Jadi dari permasalahan ini Bu, saya ingin mencari solusi untuk membantu Ananda Andi Fadil. Iya Bu, hmm, kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan ya, mengingat Ananda Fadil ini jahil dan suka mengganggu, serta Ananda lamban dalam belajar. Nah, dari perbincangan kita saat ini, apa yang Ibu harapkan? Iya, jadi dari perbincangan kita hari ini Bu, yang saya harapkan itu, saya ingin Ananda Andi Fadil ini berhenti mengganggu teman-temannya. Selain itu, dia bisa lebih fokus dalam belajar. Saya juga berharap dia bisa meningkatkan prestasi akademiknya dan merasa lebih nyaman berada di dalam kelas bersama dengan teman-temannya. Baik Bu, jadi tujuan Ibu adalah ingin membantu Andi Fadil untuk meningkatkan perilakunya, uh, fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademiknya. Iya Bu. Hmm, untuk memahami situasi dengan lebih baik, saya perlu tahu lebih banyak tentang keadaan saat ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detail tentang perilaku Ananda Andi Fadil dan bagaimana dia mengganggu teman-temannya. Ya, baik Bu. Ya, jadi Ananda Andi Fadil ini sering mengambil barang teman-temannya tanpa seizin mereka. Jadi selain itu dia juga sering membuat kegaduhan di dalam kelas. Dan kadang-kadang dia juga mengejek teman-temannya. Selain itu dia juga sulit dalam mengikuti pelajaran. Terlihat tidak fokus dan dia juga sering terlambat dalam menyelesaikan tugas. Biasanya juga Bu,
kadang-kadang dia itu juga berdiri dari tempat duduknya dan berjalan-jalan tanpa meminta izin kepada saya terlebih dahulu. Iya, saya mengerti, Bu. Nah, apakah Ibu pernah berbicara dengan Ananda Andi Fadil tentang perilakunya, atau mungkin Ibu mencari tahu ada masalah lain yang mungkin mempengaruhi perilakunya, Bu? Ya, baik. Jadi di sini Bu, saya pernah berbicara dengannya, berbicara dengan Ananda Andi Fadil. Tetapi dia hanya diam dan tidak banyak bicara, Bu. Dia tidak terlalu merespon dengan saya, Bu. Selain itu, saya juga sudah menghubungi kedua orang tuanya, tapi mereka mengatakan bahwa Ananda Andi Fadil ini baik-baik saja di rumahnya. Mereka bilang Ananda Andi Fadil ini anak yang penurut dan tidak pernah berbuat masalah di rumahnya, Bu. Ya, menarik. Mungkin ada perbedaan antara di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah yang mempengaruhi perilaku Andi Fadil ya, Bu. Baik, setelah memahami keadaan saat ini, kita perlu mengeksplorasi pilihan dan solusi yang mungkin. Apa saja pilihan yang bisa kita pertimbangkan untuk membantu Andi Fadil, Bu? Ya, jadi saya berpikir untuk memberikan Ananda Andi Fadil ini waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas agar dalam pengerjaan tugasnya ini dia tidak tergesa-gesa dan terburu-buru. Selain itu, Bu, saya juga akan mencoba pendekatan penguatan positif dengan memberikan pujian atau reward kecil setiap kali Ananda Andi Fadil ini menunjukkan perilaku yang positif dan perilaku yang baik, Bu. Iya, Bu, itu ide yang sangat bagus ya, Bu. Kemudian apa apakah masih ada solusi yang Ibu akan lakukan? Iya, jadi selain itu, Bu, solusi yang akan saya lakukan itu saya akan mempertimbangkan dan mempertimbangkan untuk mengatur tempat duduk Ananda Andi Fadil agar berada di depan atau berada dekat dengan saya, Bu. Sehingga saya bisa lebih mudah untuk memantaunya dan memberikan bantuan kepada Andi Fadil jika memang diperlukan, Bu. Iya. Nah, mmm, kapan kira-kira rencana pendekatan kepada Ananda Andi Fadil ini mulai dilakukan, Bu? Ya, jadi saya akan mulai melakukannya, Bu, insya Allah mulai besok ya. Kemudian di sini saya juga berpikir untuk memberikan Ananda Andi Fadil ini beberapa tanggung jawab kecil di kelas, Bu, seperti menjadi asisten coach untuk beberapa kegiatan. Mungkin ini bisa membantu Ananda Andi Fadil untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dan memberikannya kesempatan
untuk menunjukkan perilaku yang lebih positif, Bu. Iya Bu, itu langkah yang sangat baik ya. Namun yang saya mau pertanyakan di sini, apakah dalam rencana kegiatan Ibu membantu Andi Fadil, apakah Ibu akan lakukan sendiri atau mungkin ada bantuan atau bagaimana Bu? Ya, jadi menurut saya, Bu, tentu sulit bagi saya jika hanya saya yang melakukannya sendiri ya, Bu. Jadi, dalam hal ini saya akan bekerja sama dengan guru di sekolah dan melibatkan teman-teman Ananda Andi Fadil dalam belajar, seperti saya akan membentuk sebuah kelompok kecil, Bu. Nah, selain itu, saya akan menggunakan pendekatan yang berbasis minat, di mana saya akan mencari tahu apa yang Ananda Andi Fadil ini minati, untuk menarik perhatian, perhatiannya dalam pembelajaran, Bu. Baik Bu, intinya di sini kolaborasi yang baik ya, agar apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu. Setelah Ibu memiliki beberapa pilihan rencana, mari kita rencanakan tindakan dan komitmen. Apa kira-kira langkah pertama yang akan Ibu ambil? Ya, jadi langkah pertama yang akan saya ambil di sini, Bu, saya akan mulai dengan mengatur tempat duduk Andi Fadil di depan kelas dan memberikan instruksi yang lebih jelas dan terperinci. Selain itu, saya juga akan mencoba pendekatan penguatan positif dan memberikan tanggung jawab kecil kepada Andi Fadil. Dan tentunya saya akan mengingatkan tentang keyakinan kelas jika ada perilaku yang menyimpang. Tatkala juga penting saya harus selalu konsisten melakukan perbaikan diri untuk Ananda Andi Fadil, Bu. Bagus Bu, apapun yang akan dilakukan itu tentunya harus konsisten untuk mengharapkan tujuan yang baik. Ya, baik Bu. Ibu perlu terus memonitor perkembangan Andi Fadil ya, dan nanti di pertemuan kita selanjutnya, Ibu bisa ceritakan kembali kira-kira apakah sudah ada kemajuan atau kendala yang muncul ya Bu? Ya, baik Bu. Saya akan melaporkan setiap perubahan yang akan saya lihat. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Saya merasa lebih optimis tentang keadaan Ananda Andi Fadil sekarang, Bu. Sama-sama Ibu, mari kita terus bekerja sama untuk membantu Andi Fadil mencapai potensinya. Ya, terima kasih Bu. Saya akan memastikan Ananda Andi Fadil mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Selain itu, saya juga akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya untuk memastikan mereka terlibat dalam proses ini. Dan sebelum mengakhiri perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu peroleh dari percakapan ini ya? Ya, jadi dari percakapan ini saya menarik kesimpulan bahwa untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk
serta kemampuan belajar Ananda Andi Fadil, diperlukan pendekatan-pendekatan yang positif, serta saya akan senantiasa mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu langkah yang sangat baik ya. Dengan kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan Andi Fadil sendiri, saya yakin kita bisa melihat perbaikan yang signifikan dalam perilaku dan prestasinya. Minggu depan saya akan ketemu dengan Ibu lagi ya. Kita ngobrol lagi terkait perkembangan Andi Fadil. Ya, terima kasih Bu. Saya akan terus memantau perkembangan Ananda Andi Fadil dan akan membicarakan di pertemuan berikutnya dari kemajuan atau kendala yang muncul. Setuju Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sukses dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan ya. Ya, Alhamdulillah ya, insya Allah Bu. Amin. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya Bu. Sudah siap Ya, Bu? silakan Bu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik, sehat, luar biasa Bu. Sungguh luar biasa ya Bu Intan ya. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah ya buat kita semua Bu Intan ya. Amin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Intan hari ini. Mungkin ada permasalahan yang Ibu hadapi terkait pembelajaran Ibu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi bisa Ibu ceritakan seperti apa gambaran permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu, terima kasih juga waktunya mau berbincang-bincang dengan saya terkait permasalahan yang saya hadapi. Memang ada Bu. Uh, jadi orang tua di kelas saya itu menginginkan anak-anaknya untuk bisa membaca. Meskipun itu baru berupa kata sederhana dan sebenarnya Bu, saya pun punya keinginan seperti itu, mengingat saya mengajar di kelompok B, di mana usia yang saya hadapi itu usia persiapan masuk di sekolah dasar. Menarik sekali ya Bu, tentang harapan orang tua sekaligus harapan Ibu juga. Di mana anak-anak yang Ibu Intan ajar itu usia persiapan masuk sekolah dasar. Ya. Nah, dari perbincangan kita saat ini, apa yang Ibu harapkan? Baik Bu, jadi harapan saya Bu ya itu tadi saya ingin anak-anak perwalian saya bisa membaca meskipun itu baru sebatas kata sederhana karena mereka ini dipersiapan untuk masuk ke sekolah dasar. Ya Bu, kalau diskalakan dengan angka misal dari angka 1 sampai 10, kemampuan anak-anak membaca saat ini sudah berada di level berapa ya Bu? Baik Bu, kalau diskalakan dari angka 1 sampai dengan angka 10 saat ini berdasarkan hasil
Asesmen yang saya lakukan, anak-anak kemampuan membacanya masih berada di level 4, Ibu. Baik, Bu. Anak-anak berada di level 4 ya. Jadi kalau harapan Ibu ke depannya, anak-anak itu berada di level berapa? Kalau untuk harapan saya ya Bu, anak-anak itu saya ingin mereka berada di level 9, bahkan 10 Bu kalau bisa. Baik, Bu. Harapan Ibu, anak-anak itu berada di level 9, bahkan sampai 10 ya. Nah, apa rencana Ibu untuk mencapai harapan tersebut? Dan kegiatan seperti apa yang Ibu akan ambil untuk mencapai harapan anak-anak agar bisa membaca di level 9, bahkan sampai di level 10, Bu? Baik Bu, karena dari hasil pengamatan saya di kelas selama ini, anak-anak itu cerianya jika bermain sambil belajar, sehingga saya akan menerapkan strategi tersebut, yaitu strategi bermain sambil belajar. Dan juga di kegiatan pembuka, saya akan merutinkan untuk membacakan mereka dongeng agar kemampuan membaca anak nantinya selaras dengan kemampuan pemahaman bahasa anak. Menarik sekali ya, Bu. Strategi yang Ibu akan lakukan di mana akan merancang pembelajaran melalui bermain. Karena kodrat bermain itu merupakan salah satu kodrat anak di mana dengan bermain itu anak-anak akan tetap merasa ceria, merasa senang, bahagia, dan tidak bosan. Serta membacakan dongeng di kegiatan pembuka. Nah, jadi di sini saya ingin mendengar strategi bermain seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Mungkin Ibu Intan bisa jelaskan? Baik Ibu, jadi saya akan menggunakan media pengenalan membaca baik yang sudah tersedia seperti menggunakan laptop dan proyektor. Karena apa? Karena sesuai dengan zamannya Ibu, anak-anak itu ketika misalkan diperlihatkan laptop dan proyektor, di situ anak-anak minatnya luar biasa Ibu, sangat mereka tertarik, dan juga saya akan menggunakan APE yang ada di sekolah. Saya juga akan membuat media sendiri dari bahan sisa atau bahan lost part. Ya, baik, Bu. Berarti Ibu akan merancang kegiatan belajar membaca dari kreativitas Ibu agar anak-anak bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, apa kegiatan membaca ini hanya dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas juga seperti di halaman misalnya? Baik Ibu, insya Allah saya akan lakukan di dalam dan di luar kelas, Bu. Uh, untuk di dalam kelas nantinya setiap benda saya akan memberikan label, begitupun di luar kelas. Nah, permainan yang ada maupun dinding di luar kelas, saya bisa menempelkan label nama sesuai nama gambar atau nama benda. Sangat menarik, Bu. Ide-idenya di mana nantinya dari label itu anak-anak bisa mengenal huruf ya. Nah, kira-kira Bu, apa Ibu bisa melakukan ini sendiri?
Uh, Tentunya Bu, saya tidak bisa maksimal jika saya lakukan rencana ini sendirian, sehingga rencana saya ini saya akan komunikasikan dan kolaborasikan dengan teman-teman di sekolah, serta saya juga akan memberitahu orang tua murid melalui kegiatan parenting yang akan dilakukan 2 hari ke depan. Saya libatkan orang tua di sini, Ibu, mengingat waktu waktu kita di sekolah yang terbatas, sedangkan waktu anak-anak kebanyakan di rumah. Nah, bersama orang tua mereka, mereka bisa menstimulasi kemampuan membaca dasar anak-anak mereka. Iya, sangat menarik ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya, mengingat pentingnya kemampuan membaca. Nah, kira-kira rencana itu kapan mulai Ibu Intan akan laksanakan? Baik Bu, besok saya akan meminta waktu untuk komunikasi dengan Ibu KS dan teman-teman guru terkait rencana yang saya akan lakukan dan 2 hari lagi jadwal parenting. Nah, melalui forum parenting, saya akan menginfokan terkait rencana saya sehingga pelaksanaannya saya akan lakukan di hari Senin yang akan datang, Ibu. Ya, baik Bu. Intinya kolaborasi yang baik ya, agar apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, pelaksanaan kegiatan yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya jika ada komitmen. Jadi, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya Bu, saya harus tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang telah saya rencanakan, seperti merancang kegiatan pembelajaran melalui bermain yang menyenangkan, yang bisa merancang perkembangan membaca anak. Kemudian membacakan dongeng setiap pembukaan alat atau media, serta saya membuat media yang menarik, entah itu dari bahan lospad. Ya, tepat sekali ya, Bu. Konsistensi itu sangat dibutuhkan jika ingin mencapai sesuatu dengan baik. Tetap dijaga semangatnya ya, Bu. Ya, Bu. Dan sebelum mengakhiri perbincangan hari ini, apa yang Ibu peroleh dari percakapan ini? Dari percakapan ini, saya menarik kesimpulan bahwa untuk menaikkan level kemampuan membaca sederhana anak, kita perlu merancang kegiatan bermain sambil belajar yang menarik, yang bisa memancing minat anak untuk melakukan pelajaran membaca di kelas maupun di luar kelas. Dan terakhir, tentunya harus konsisten dan kolaborasi dengan teman guru serta orang tua wali murid. Ya, sangat menarik ya Bu pembicaraan kita hari ini. Saya melihat semangat Ibu yang luar biasa. Mendengar harapan dan tujuan Ibu dengan siswanya, di mana siswa Ibu bisa membaca. Semoga ke depannya Ibu tetap konsisten sehingga harapan orang tua serta Ibu sendiri bisa tercapai. Ya, dan tentunya dari percakapan
kita ini, saya pun ingin mendengar hasil dari rencana-rencana yang Ibu susun. Apa sudah terlaksana dan apa ada perubahan yang signifikan terhadap murid-murid di kelas. Baik, Bu. Mungkin 2 minggu ke depan ya, saya bisa meminta waktunya kembali. Kita berbincang-bincang lagi dengan Ibu terkait hasil dari program yang Ibu sudah rencanakan. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Sampai bertemu kembali 2 minggu yang akan datang ya, Bu. Insya Allah Bu. Terima kasih banyak. Ya.